membawakan tema biosecurity. Nah itu nanti hubungannya dengan manajemen kandang. Nah ini kan bapak-bapak ibu semuanya yang pegang kandang, harapannya nantinya mampu menerapkan. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya ayam itu produksinya jauh lebih baik, nggak gampang sakit, nggak sering obat. Kalau nggak sering obat kan malah enak lah ya. Ngirit, bisa menekan produksi. Nah, kali ini saya langsung bawakan. Seharusnya yang berdiri di sini Pak Amir selaku pembicara, cuman karena beliau berhalangan ya akhirnya saya kasih kaitannya lagi. Pendahuluannya sampai dengan aplikasi biosecurity. Kalau ada yang nggak mudeng atau mau ditanyakan langsung saja dipotong, sayanya nggak apa-apa. Maksudnya, Mas mau tanya gitu, nggak harus nunggu sesi ini selesai. Karena ini pendahuluannya pada dasarnya peternakan itu pasti terdiri dari ayam sama ternaknya. Ayam ini bisa produksi telur, daging yang seoptimal dan seefisien mungkin. Jadi pengennya produksi telur atau dagingnya maksimal, tapi biayanya rendah. Pengennya gitu semuanya. Nah, oleh karena itu peternak juga harus mensupport. Jadi mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi ayam dan melindungi ayam dari gangguan dalam bentuk apapun, misalkan bibit penyakit. Nah ini target performa yang ingin dicapai sama peternak. Jadi kita ya harapannya teman-teman dalam memelihara itu memang butuh kasih sayang. Artinya nggak hanya wah asal makan saja gitu, tapi juga sayang sama ayam ya, gimana produksinya bagus. Nama produksi telur FCR rendah. FCR itu feed conversion ratio. Feed conversion ratio itu artinya berapa dalam 1 kilogram pakan itu bisa menghasilkan berapa butir telur. Nah itu Mbak Yani yang biasanya suka gitu. Jadi kalau FCR semakin rendah artinya semakin bagus atau semakin jelek? Semakin bagus. Artinya makannya sedikit, produksi banyak ya Mbak. Ya. Terus kemudian mortalitas rendah. Mortalitas itu artinya kematian. Kematiannya rendah. Kemudian kalau yang pelihara broiler ya produksi dagingnya yang maksimal. Nah ini bibit penyakit masuk ke peternakan melalui macam-macam. Ini bisa dari mobil afkiran misalnya, mobil afkiran, atau bahkan mobil telur dari kandang lain yang masuk ke sini, atau mobil pupuk, macam-macam. Terus dari ayamnya sendiri, dari lalat, serangga yang ada di sini, tikus nih ya. Kemudian air, orang yang masuk, sarananya ini yang mungkin nggak sering dibersihkan, tempat makan, tempat minum, dan ini tuh maksudnya kalau kita beli pulet yang masuk selama ini mungkin jadwal programnya lain, jadi membawa penyakit baru masuk ke kandang. Ini faktor-faktor bibit penyakit bisa masuk ke peternakan melalui ini. Nah, kita harapannya bisa melindungi ayam dengan cara biosecurity dan vaksinasi. Biosecurity itu bagaimana menjaga supaya bibit penyakit tidak masuk, atau kalau memang sudah masuk itu kita bisa membinasakannya. Contoh misalkan sering semprot, itu di depan sudah bagus sekali, cuman sepertinya kok mati. Semprotan itu penting. Kemudian vaksinasi. Jadi beberapa peternak mungkin beranggapan terus vaksin terus aman, nggak gitu. Seperti kita, anak-anak aja kita imunisasi, buktinya masih ada yang sakit, ada yang panas gitu ya. Jadi utamanya kita harus menerapkan biosecurity. Kalau memang nomor 1 itu dilakukan dengan baik, ya insya Allah vaksinasi itu nantinya akan lebih jarang. Nah ini biosecurity adalah langkah untuk mencegah masuk menyebarnya penyakit menular ke dalam dan keluar dari suatu peternakan. Jadi kita harapannya
penyakit nggak masuk dan juga nggak bawa keluar juga gitu. Akhirnya merugikan apa? Ya. Jadi itu memang ayamnya harus bersih dulu. Seperti itu, ini sudah benar. Jadi misalkan wah masuk, akhirnya nggak laku, setelah ayam pengen masuk, tak masukkan setengah dulu padahal di sana masih ada ayam tua, itu jangan. Jadi memang harus nunggu, mau kamu harus belajar habis. Nah ini kalau di Salatiga sekarang sudah menerapkan sistem zonasi. Ini karena sudah diwajibkan mendaftarkan diri menjadi NKP. Jadi di sini sudah ada zonasi, zona hijau, merah, kuning. Ini untuk ya pengendalian lalu lintas. Artinya zona hijau bersih itu benar-benar orang yang sudah steril atau kendaraan yang sudah steril atau kotak-kotak telur dan lain-lain yang sudah steril. Tapi kalau zona merah ini masih bebas. Nah kuning ini yang mulai transisi. Biasanya kalau yang sudah bagus itu sudah ganti sendal sama pakaian, masuk kandang. Bahkan ada yang mandi. Kalau vaksinator biasanya diwajibkan mandi. Itu untuk yang sudah masuk ke zona hijau, itu ganti sendal. Agak repot tapi sangat signifikan Mbak Bu. Itu penggunaan obat, penggunaan desinfektan, penggunaan vitamin itu sangat jarang Mbak. Produknya juga bagus karena memang terkendali, nggak sembarangan orang boleh masuk. Ya mungkin harapannya sih di sini tadi ownernya bisa ikut serta, biar paham juga. Nah ini tadi untuk area hijau hanya boleh pekerja yang masuk menggunakan sendal atau sepatu khusus untuk zona hijau. Jadi sendal kita ini dari luar tidak boleh, karena X-ray bekas pakai tidak boleh langsung digunakan di zona hijau, harus masuk ke zona transisi tadi untuk dibersihkan dan lain sebagainya. Nah ini kuning, daerah antara dunia luar yang kotor dan daerah yang bersih. Akses hanya dibatasi untuk kendaraan yang penting, contoh berpakan, bersih dan sebagainya. Itu batasannya cuma sampai kuning, hijau itu nggak boleh masuk. Jadi telur segala macam itu bukan truk yang masuk, tapi mereka yang bawa keluar. Ini merah itu zona kotor, biasanya buat sampah-sampah organik, misalkan bangkai atau TSS lagi udah tempatnya di sini. Terus lokasi menerima dan menyimpan X-ray dari luar misalkan. Dari sini ada yang ditanyakan atau langsung? Lanjut ya. Lanjut. Nah, sanitasi ada dua. Sudah tepat tadi daerah ke timur supaya cahaya masuk. Jarak antar kandang nih yang perlu dievaluasi di sini sepertinya ya. Kalau untuk yang kandang mana ya Pak? C sama B ya kayaknya. CD itu yang masih nempel itu juga. Pokoknya kalau bisa silahkan saja kalau nempel tapi satu umur. Tapi kalau beda-beda umur ya jaraknya minimal ya seperti ini 7 meter atau 1 kali dasar kandang. Ini struktural persiapan kandang indukan, misalkan ini yang ada postalnya, kita lewat saja karena di sini ada. Nah ini contoh biosecurity yang nomor 3 tadi, operasional, isolasi, pengendalian lalu lintas dan sanitasi. Nah ini operasional yang isolasi nantinya. Di depan kan tadi sudah nempel ya, untuk kesehatan ayam tamu dilarang masuk. Jadi kalau penerapannya di Malaysia sana Pak, di Malaysia sana itu malah justru pokoknya nggak sembarangan orang boleh masuk, benar-benar yang berkepentingan saja. Jadi misalkan ada tamu main itu ya nggak diperbolehkan. Apalagi sama-sama peternak dan mereka sama-sama paham. Peternak nggak mungkin sakit hati bilang, oh kamu jangan main ke kandangku ya. Mereka malah saling paham. Tapi kalau di sini mungkin kamu nggak satu kandangku ya nanti gimana itu malah di sini mungkin masih sakit hati. Wah, digelut tenan ya. Tujuannya itu biasa sama-sama. Ini yang masih isolasi ya, hewan liar. Di sini sih sudah nggak ada ya.
Karena ada yang di kandangnya jadi satu sama bebek, ini ya, sama bebek, ayam kampung. Kalau kambing sih sebenarnya nggak ada masalah selama jumlah lahannya bisa terkendali. Nih, kandang yang berisiko terkena AI karena satu lokasi ada 2 jenis unggas berbeda. Masih ada di sini ya. Jadi itu tadi kalau beda umur jadi satu itu nanti kekebalannya yang berantakan mas, Pak. Jadi rawan sekali ayam ini kena. Pasti ayam yang lebih muda kan yang kalah. Malah beberapa kondisi ayam muda kena, ayam tua juga akhirnya kena. Ada juga yang seperti itu. Nah ini sistem kandang all in all out. Paham nggak yang namanya all in all out? All in all out itu artinya ketika ada ayam masuk, jadi formalin. Jadi memang dikhususkan untuk kandang kosong. Jadi kalau formalin diisi pas lagi ada ayamnya ya nanti semua beda gitu. Nah ini penelitian ekres sudah belum ya di sini? Belum. Nah ini wajib nanti ya kolam itu aja ya. Kolam buaya itu daripada nggak kepake kan buat kolam dipping ekstrim. Antar lele Pak. Malah sisi lele ya Pak. Depan sih sebenarnya letaknya. Jadi belum masuk atau sudah selesai telurnya diambil atau dari luar masuk ke sini. Nah ini sanitasi air harus rutin, bisa menggunakan jenis klorin atau PKC